Wilujeng sonten babaturan. Hari ini Abdi akan berpetualang bersama anak negeri di Jawa Barat. Saat ini Abdi berada di Desa Cibulu, Kabupaten Subang. Nah, Jawa Barat, khususnya Subang, punya kudapan istimewa, yakni kolontong. Nah, sekarang saya sedang bersama Buntin akan membuat salah satu kudapan khas Jawa Barat, yaitu kolontong. Kolontong itu cara membuatnya sangat unik. Kita lihat nanti ya. Kalian tahu nggak, kolontong adalah makanan khas Jawa Barat yang menggunakan bahan baku beras ketan. Beras ketan yang sudah dicuci, pertama-tama dikukus dulu selama kurang lebih 1 jam. Sambil menunggu beras matang, Abdi dan Bu Entin menyiapkan buah naga, kunyit, dan daun suji untuk dijadikan pewarna alami kolontong. Dengan pewarna alami ini, tampilan kolontong akan lebih menggugah selera. Caranya teh sederhana, teman-teman. Peras buah naga, parutan kunyit, dan daun suji, hingga menghasilkan sari buah. Tah, meresna pakai kain waringnya. Seperti ini nih caranya. Beras yang sudah matang, kita pindahkan ke dalam lumpang untuk ditumbuk. Beras harus segera ditumbuk saat masih panas. Kalau kelamaan teh, adonan serta tekstur berasnya akan mengeras. Meski perlu tenaga ekstra, pendumbuk dengan alu berat gini justru lebih mudah dan cepatnya. Ketan ditumbuk hingga lembut dan kenyal. Habis itu tambahkan gula putih dan bahan pewarna alaminya. Nah, yang pertama kami pakai adalah pewarna merah muda. Habis itu pewarna dan gula ditumbuk sambil diaduk sesekali dengan alu. Tujuannya teh supaya rasanya manis dan warnanya meresep pokoknya mah dan rata ke dalam ketan tumbuk halus ini. Nah, selanjutnya teh ganti adonan yang baru, lalu tumbuk bersama gula dan pewarna lainnya. Adonan harus ditumbuk sampai benar-benar lembut, kenyal, dan lengket. Setelah jadi, uleni adonan diratakan hingga menjadi lempengan lebar. Alas adonan dikasih plastik. Supaya adonan tidak menempel, alasnya dilumuri minyak lebih dulu. Nah, setelah tahap tadi, adonan kelontong langsung dijemur seharian. Leres kan, Bu? Leres. Nah, ini dia bahan yang sudah dijemur. Adonannya seperti kerupuk. Cuman kalau kerupuk digoreng, kalau ini dibakar. Cara pembakarannya pun unik. Kita lihat nanti ya. Nah, iya lempengan kolontong yang sudah dijemur sampai setengah kering. Lalu kita potong-potong. Besar potongannya kira-kira seukuran 5-7 cm. Tapi ingatnya, adonan kolontong tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Kalau adonan terlalu kering, nantinya akan sulit dipotong. Kalau dipaksakan, adonan bisa gampang patah. Bah, eta cara unik masak kolontong di Desa Cibulu. Adonan kolontong yang sudah siap dimasukkan ke dalam panggangan seperti ini. Terus panggangannya diputar-putar sampai adonannya mengembang. Panggangan ini henteu seperti panggangan umumnya nya. Sekilas mah kayak roda hamster. Proses pengolahan dengan panggangan arang ini dalam bahasa Sundanya disebut nyangrai kolontong. Nah, seperti yang tadi saya sudah bilang, proses pematangannya itu cukup unik dengan cara dibakar. Tapi sebelumnya dimasukkan dulu ke sini, dibakar di atas arang. Nah, ini harus terus berputar ya. Kalau tidak, nanti akan gosong. Tah, terakhir tambahkan gula merah. Panaskan dulu gula merahnya dengan air. Kalau sudah jadi karamel, cepat angkat gulanya supaya tidak gosong. Kalau sampai gosong, rasa kolontongnya bisa jadi pahit. Saha nu rek ngamakan atuh ai kitu mah. Sebelum disaka laun, tuang gula merah di atas kolontong.
Tah, kalau sudah begini, kolontong siap dinikmati. Nyai, kelihatannya mah raos pisan ini mah. Ngomong-ngomong, kudapan kolontong emang sangat disukai warga Jawa Barat loh. Rasanya yang manis, teksturnya yang renyah, dijamin bikin ketagihan. Rasa kolontong ini garing di luar tapi dalamnya lembut. Rasanya tidak begitu manis, tetapi setelah dicampur lelehan gula merah, manisnya terasa. Selain buat camilan sehari-hari, kolontong bisa disakalaun di hari-hari besar seperti lebaran, hajatan, sampai acara adat. Sebagian warga desa Cibuluh juga membuat kolontong untuk dijual. Sekarang-sekarang mah kolontong sudah jarang ditemukan, tapi warga desa Cibuluh masih terus membuat dan melestarikannya. Hayu atuh pada beli kolontong.